ada duri, di dalamnya ada jalan terjal yang sulit untuk kita daki. Ada rasa saatnya kita hadapi rasa-rasa sulit, tersulit dalam kehidupan kita. Karenanya istighfar merupakan salah satu kunci menuju kemenangan yang Allah janjikan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ampuni kami ya Rabbana, Engkau Tuhan segala makhluk. Ya Allah, ampuni segala kesalahan kami ya Rabbana. Ya Allah, karena padamu ya Rabb kami meratap, kami memohon dari setiap kesalahan kami. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah. Mari kita basahi bibir kita dengan istighfar. Mari sama-sama kita resapi kalimat yang selama ini jauh daripada bibir dan lidah kita. Betapa banyak kesalahan kita saudaraku. Hari ini mari sama-sama kita tundukkan diri kita. Kita lemahkan hati kita yang selama ini angkuh dan sombong kepada Allah. Mari kita hapus penyakit hasud. Kita tanggalkan kesombongan dan keangkuhan kita saudara. Lihat, siapapun pasti akan mati. Yang kuat dia akan mati, yang kaya dia akan mati, yang alim dia pun akan pergi, yang jahil pun akan berangkat dari alam yang hina. Tidakkah cukup saudaraku, kematian demi kematian yang kita lewati, yang kita lihat ada di hadapan kita, sebagai nasihat terbaik dalam kehidupan kita. Hadirkan Allah dalam diri kita saudaraku. Ramaikan hati kita dengan menyebut asma-Nya yang mulia. Seringkali kita terlena, seakan kita akan hidup selamanya di alam dunia. Padahal ada waktunya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memisahkan jiwa dan raga kita. Ketika orang-orang berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, siapkah kita menghadapi? Hadirkan kesalahan kita saudaraku. Hadirkan kesalahan kita. Semenjak kita Allah berikan nikmat mata, Allah berikan nikmat pendengaran, Allah berikan nikmat kekuatan, kecerdasan dan kekayaan, betapa sering kita terjerembab dalam jurang kemaksiatan. Betapa sering kita terjungkal di dalam lumpur-lumpur perdosaan. Malam hari ini saudaraku, di bawah indahnya langit malam, disaksikan oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Katakan dosa-dosa kita kepadanya, akui kesalahan-kesalahan kita saudaraku. Ketika kita kufur akan nikmat Allah, hadirkan saudaraku kesalahan kita pada orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Salah kita pada guru-guru kita, salah kita pada orang-orang yang menuntun dan membimbing kita, yang mengenalkan alif demi alif, huruf ba demi huruf ba, sampai kita dapat merangkai huruf demi huruf dalam satu kalimat, hingga kita pandai mengaji, mengkaji Al-Quran yang mulia. Banyak jasa orang-orang di sekeliling kita, terlebih jasa orang tua kita saudara. Hadirkan wajah ayahanda kita, hadirkan wajah ayahanda kita saudara. Siapa manusia yang mampu hidup sendiri? Siapa manusia yang tiba-tiba terlahir dalam keadaan cerdas dan pintar, mampu berjalan dan berlari? Siapa yang memekikkan azan di telinga kanan kita ketika kita hanya bisa menangis? Sayup-sayup terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang
mengucapkan takbir di telinga kita, saudara. Siapa yang menina bobokkan kita? Siapa yang mengayun-ayun kita? Siapa yang membangkitkan kita ketika kita terjatuh? Di pelukan siapa kita merasa nyaman, tenang, tentram kepadanya? Siapa yang bekerja dengan sedemikian rupa, saudara, untuk menuntun, membimbing kita, mengenalkan kita pada Allah, menyuruh kita sholat, memaksa kita untuk mengaji, walau kadang kita ingkar, kita dipukul, walau balar badan kita, dihukum kita oleh ayah anda kita, bahkan terkadang sempat terselip benci dalam diri kita. Kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, betapa banyak kesalahan kita. Ingat, ketika kita hanya bisa meminta kepadanya, ayah, kami ingin ini, ayah, kami ingin itu, ayah. Kami hanya bisa meminta dan meminta, tanpa kita tahu bagaimana ia dapatkan hartanya, bagaimana mereka berusaha, bagaimana mereka berikhtiar. Malam ini, saudaraku, hadirkan wajah ayah anda kita dengan segala senyumnya. Ibu bertanya pada kita, nak, sudahkah kamu belajar, nak? Ingatkah kita ketika dulu ia begitu kuat dan kokoh, ia begitu sempurna dalam hadapan kita? Mungkin sekarang mereka telah rentah, terserang berbagai macam penyakit yang menggerogotinya, telah tumbuh uban di sela-sela rambutnya. Mereka tidak setegar dulu, mereka tidak sekuat dulu. Atau bahkan ada di antara mereka, saudara, yang telah Allah panggil, yang telah Allah pisahkan dari kita, karena mungkin Allah lebih cinta daripada kita, karena mungkin Allah lebih tahu kebahagiaan untuknya, karena kita tidak mampu membahagiakannya. Hadirkan wajah ibunda kita, saudara. Hadirkan wajah ibu kita, senyum ibu yang begitu tulus kepada kita, yang selalu melihat kita sebagai anak-anak terbaik mereka. Walau kita nakal, walau kita bandel, walau kita tidak pernah mau diatur, tapi ibu selalu berdoa, Rabbi ja'alni wa auladani minas sholihin. Ibu yang selalu beradab di keheningan malam, memohon kepada Allah untuk kebahagiaan putra-putrinya. Bukankah kita pernah ada di dalam rahimnya, saudaraku? Kita menyusahkannya, wahnan ala wahni, dalam keadaan susah di atas kesusahan. Ingatkah kita Allah menyuruh kita, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ingatkah kita, saudaraku, kesalahan yang kita buat, bentakan yang pernah kita keluarkan, seakan kita telah lebih pintar karena berderet titel di belakang nama kita, seakan kita lebih terhormat daripadanya, karena seakan-akan orang lebih menghormati kita. Siapa yang mendidik kita, saudaraku? Siapa yang menyiapkan makanan dan pakaian sekolah kita, yang mengantarkan kita sampai depan rumah kita, yang kita kecup punggung tangannya, kita minta ridha dan keikhlasannya, yang ketika kita pulang sekolah kita beruluk salam, Assalamualaikum,
terdengar suara parau dari dalam. Waalaikumsalam. Ada yang membukakan pintu rumah kita. Ada yang bertanya pada kita, "Nah, sudahkah kamu makan, nak? Nah, sudahkah kamu sholat, nak? Nah, sudahkah kamu dalam keadaan terbaik hari ini, nak? Bagaimana pelajaranmu, nak? Bagaimana pekerjaanmu, nak? Bagaimana pengajianmu, nak?" Yang selalu mengkhawatirkan diri kita, padahal dia tidak pernah mengkhawatirkan diri. Dia berbohong ketika dia bilang dia tidak apa-apa, padahal dia sembunyikan rasa sakit agar tidak terlihat oleh anak-anaknya. Dia bilang, "Ibu sudah makan, nak," agar kita bisa memakan makanan. Padahal dia terdiam sambil menahan rasa lapar dalam perutnya. Hingga pada suatu hari, saudaraku, ketika kita pulang dari pekerjaan kita pulang dari sekolah kita pulang dari tempat kita beraktivitas, di ujung gang kita lihat bendera kuning telah terkibar. Kita bertanya, "Ya Allah, siapakah hambamu yang kau panggil hari ini, ya Allah? Ya Rabb, makhlukmu yang mana yang kau pisahkan jiwa dan raganya?" Dengan tanda tanya kita menyusuri gang rumah kita, sampai kita di hadapan gerbang rumah. Kita lihat bangku telah berjejer rapi. Kita lihat bendera kuning tersebar di mana-mana. Kita lihat orang sudah berpenuh sesak ada di berantaran rumah kita. Kita tengok ayah, kita lihat adik, kita lihat kakak kita. Mereka semua menangis. Mereka berlarian memeluk kita sambil berkata, "Sabar, nak, sabar, nak." Ya Allah, ujian apa ini, ya Rabb? Dengan langkah gotai kita berangkat masuk ke dalam pintu rumah kita. Kita terhenti di hadapan pintu itu. Yang terbiasa kita beruluk salam, kita berucap salam, "Assalamualaikum." Tidak ada lagi, saudaraku, suara yang menjawab salam kita. Tidak ada lagi senyum yang menunggu kehadiran kita. Tidak ada lagi pertanyaan hangat, "Nah, sudahkah kamu makan, nak? Nah, sudahkah kamu sholat, nak? Nah, sudahkah kamu beribadah hari ini, nak? Bagaimana keadaanmu, nak?" Perlahan kita berjalan ke tengah ruang kita. Kita lihat sosok wanita tua yang selama ini kita sia-siakan, yang selama ini kita acuh tidak acuh, yang kita tidak anggap keberadaannya, telah terbaring tanpa nyawa di atas divan. Saat itulah, saudaraku, betapa terpukul hati kita, menjerit hati ini. Ya Allah, ampuni kami, ya Rabbana, yang selama ini, ya Allah, kami sia-siakan keberadaan mereka, ya Allah. Ketika kau panggil mereka, kami belum siap, ya Allah. Ketika kau pisahkan kami dari mereka, kami masih membutuhkan nasihat-nasihat. Kami masih butuh petuah-petuah. Karenanya, saudaraku, jikalau masih ada orang tua kita, ada ayah dan ibunda kita, jangan kita sia-siakan keberadaan mereka. Karena terletak pada diri mereka lah ridha Allah dan amarah Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya Allah, jikalau kau telah cabut nyawa ayah dan ibunda kami, maka ampuni dosanya, ya Allah. Damaikan dia di sisimu, ya Allah. Jadikan mereka
makhluk paling mulia dalam pandangan. Sandingkan mereka ya Allah bersama orang-orang mulia, para anbiya, para syuhada, para siddiqin wassalihin. Jikalau mereka masih ada, panjangkan umur mereka ya Allah, sehatkan rohani dan jasadnya ya Allah, takdirkan mereka taat padamu dan Rasulmu ya Allah, matikan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Sampaikan kami ya Allah untuk senantiasa berkumpul dengan penuh cinta di dunia, dan sampaikan kami untuk berkumpul dengan penuh cinta di dalam surga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama kita baca surah Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi surati Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil. If'al ya Allah, if'al ya Allah, if'al ya Allah bi'a'daika a'da'id din wa a'da'il muslimin bima fa'alta bi Ashabil Fil wa bima fa'ala kaidahum wa anzala 'alaihim ya Allah, ya Allah, ya Allah, hijaratan ka hijarati ashabil fil wa sayyirhum asfan ka asfi ashabil fil. Hadza du'auna kama amartana fastajib lana ya Allah, ya Allah, ya Allah, kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Batshis Shadid, khudh haqqana wa haqqal muslimina mimman zalamana wal muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ilahana wa sayyiduna anta maulana fansurna 'alal qaumiz zalimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ilahana wa sayyidana wa maulana fansurna 'alal qaumil fasiqin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ilahana wa sayyiduna wa maulana fansurna 'alal qaumil hasidin. Alaika ya Allah, ya Allah, ya Allah bi'a'daika a'da'id din wa a'da'il muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Ya Allah Rabbal alamin. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحمور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأ
الأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya ini, semoga Allah senantiasa sehatkan kita, kumpulkan kita dalam kebaikan dan dalam taat pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang mulia, semoga kita semua bisa berkumpul lagi tahun depan di bulan April dan di akhir bulan April sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama telah kita laksanakan ta'lim zikir dalam rangka haul kedua wafatnya orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abbas Basri bin Haji Ayub. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita di sini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan kepada kita dan memberikan ridhonya kepada kita. Atas nama keluarga kami mohon kepada para ustaz, para asatiz untuk bisa berkumpul di belakang tempat yang sudah kami sediakan. Kepada panitia, tolong bisa membimbing para asatiz ustaznya sekalian ke belakang. Sekali lagi kepada jemaah kami ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya pada malam hari ini. Atas nama penata acara, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi kami haturkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid daripada almarhum Bapak Kiai Haji Abbas Basri, dan ini merupakan haul kedua beliau, dan alhamdulillah sudah
didatangi oleh jemaah yang lain, para habaib, para ulama, para kiai, dan saya merasa bersyukur sekali. Dan mudah-mudahan ini menjadi rutinitas sebagai tanda cinta kami sebagai murid kepada almarhum, dan mudah-mudahan ini dapat diketuk-keluarkan sama yang lain, dan mudah-mudahan jamaah Majelis Taklim di Kecamatan Ciledug, Karangtengah, Lembang, Gondrong dan sekitarnya dapat bersatu dan dapat merangkai silaturahim demi ukhuwah Islamiyah agama kita. Barangkali itu saja, dan kita doa bersama-sama mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan keluarganya diberikan ketabahan, dan kami sebagai murid atau jamaahnya insya Allah mendapatkan hidayah dan keberkatan sehat walafiat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini acara taklim dan juga zikir akbar dalam rangka memperingati haul yang kedua almarhum ayahanda Kiai Al-Haj Abbas Basri BA bin Haji Ayub telah terlaksana dengan sangat baik. Kami sangat berterima kasih atas segala dukungan dari seluruh jamaah Majelis Taklim, mushola serta masjid-masjid yang ada di lingkungan Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Karangtengah pada khususnya, sehingga terjadinya acara ini bisa terlaksana dengan sangat baik. Tentu tidak terlepas dari sokongan moral maupun material yang disampaikan oleh para jamaah sekalian. Besar harapan kami bahwa kegiatan ini adalah sebagai sebuah sumbangsaran untuk menstimuli atau memberikan rangsangan terhadap gerakan-gerakan taklim yang akan kita lakukan. Bahwa ini hanya sekedar kegiatan tahunan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menghidupkan majelis taklim yang ada di musola dan masjid-masjid, serta semakin memupuk nilai-nilai keimanan dan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang paling diwasiatkan dari almarhum guru kita ayahanda Kiai Haji Al-Haj Abbas Basri BA bin Haji Ayub. Alhamdulillah, majelis taklim Al-Muawanah yang almarhum tinggalkan semenjak bulan April tahun 2010, 2 tahun belakang ini terus berjalan dengan berbagai macam keterbatasannya. Jamaah yang dulu membludak sampai 70-50 orang tiap hari Minggu pagi, hari ini memang terkesan menyedihkan, hanya sekitar 10 dan 15 orang. Tapi syukur alhamdulillah, ini adalah sebuah proses perjuangan. Tentu apa yang almarhum tinggalkan adalah amanah besar yang harus diteruskan oleh para generasi penerusnya. Dan alhamdulillah, selain pengajian Minggu pagi ini, kita melanjutkan juga dengan kajian munajat duha, riyadhah duha yang kita laksanakan setiap minggu pertama pada setiap bulannya, yang kemudian diteruskan dengan kajian tafsir Jalalain. Dan kita juga menambah dengan satu pelajaran baru setiap malam Selasa, yaitu kitab Jurumiyah dan juga Imriti, khususnya ilmu-ilmu alat. Kemudian selain itu kita juga dalam rangka merangkul kaum pemuda khususnya, kita membuka persaudaraan olah pernapasan zikir nafi isbat gerak spor Margaluyu yang sekarang ini bertempat di Majelis Taklim Al-Muawanah Kampung Dukuh, Ciledug, Tangerang. Jadi kegiatan ini setiap malam Sabtu, kegiatannya adalah zikir dengan olah pernapasan yang disertai dengan gerakan dan gerakan. Jadi prinsipnya ini adalah bagaimana kita mendekatkan diri lebih dekat lagi tauhidullah kepada Allah, sehingga bisa meresapi setiap kalimat-kalimat la ilaha illallah sebagai sebuah kalimatul ikhlas yang kemudian kita yakini betul-betul dalam batin kita dan hati kita, sehingga ini menjadi puncak keimanan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu beberapa kegiatan di majelis taklim kami. Besar harapan kami banyak orang-orang yang bisa bergabung di dalamnya dan ikut senantiasa meramaikan dan memajukan kegiatan taklim dalam rangka lillahi kalimatillah, meninggikan bendera kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.